apalagi memang sosok yang cukup berpengaruh di kancah perpolitikan nasional seperti sosoknya Pak Jokowi. Golkar akan sangat terbuka, saya kira itu, untuk menerima sosoknya Pak Jokowi itu, baik pengaruhnya maupun pikiran-pikirannya untuk kepentingan bangsa dan kepentingan Partai Golkar sendiri. Saya kira gitu, Bang Ferdi. Saya kira tidak perlu diragukan lagi bahwa Pak Jokowi sebagai pernah memimpin negara sebagai presiden 2 periode 10 tahun dan juga pengalaman kepemimpinan di birokrasinya, dia pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur DKI dan sebagainya. Saya kira sudah tidak diragukan lagi prestasinya nih, dedikasinya gitu untuk bangsa ini, dan loyalitasnya itu secara umum bisa kita buktikan bahwa loyalitasnya dia kepada bangsa dan negara saya kira tidak perlu diragukan. Nah, jadi artinya PDLT terhadap sosok Pak Jokowi ini sudah terpenuhi, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita mau ngompol lagi, ngomongin politik bersama Dr. Wendy Melpa mengenai apa ya, selentingan lah, ngomongin isu juga enggak. Kemarin Sekjen Bara JP Dr. Regen pernah bertemu dengan Jokowi dan ditanya partai yang bagus apa. Kalau yang terbuka jawab Jokowi adalah Golkar, dan didengungkan oleh banyak orang bahwa Jokowi akan ngambil Golkar karena sudah dipersiapkan, katanya begitu. Tapi kan ini kita nggak tahu kebenarannya, mereka yang di atas lah yang tahu. Tapi saya ingin tanya pendapat Dr. Wendy Melpa yang juga kader Golkar, seandainya atau ada kemungkinan nggak Jokowi mengambil pucuk tertinggi Golkar, mengambil dari Bahlil Lahaladia. Silakan Bang. Terima kasih Bang Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini kan sebuah rumor politik yang juga sesungguhnya bisa mengedukasi kedewasaan berpolitik kita. Kalau dikatakan bahwa menurut Pak Jokowi, Golkar itu adalah partai yang terbuka, karena memang partai Golkar ini adalah partai yang tidak ada yang bisa mengklaim dia yang empunya, tapi adalah aspirasi dari seluruh kekuatan yang ada pada partai Golkar itu yang akan menentukan. Jadi kedaulatan itu ada pada anggota, berbeda dengan partai-partai lain yang memang ada sosok-sosok yang sangat mempengaruhi pertumbuhan, bekerja, kinerja dan sebagainya partai tersebut. Ini Golkar tidak ada itu mekanisme yang seperti itu, yang diserahkan kedaulatannya pada anggotanya. Nah, kalau ditanya soal apakah Pak Jokowi berpeluang untuk mengambil alih atau ikut di dalam ikut dalam kepengurusan di internalnya Partai Golkar, saya kira terbuka kemungkinan untuk bisa bergabung kepada siapa saja, karena memang Partai Golkar ini kan partai terbuka. Apalagi memang sosok yang cukup berpengaruh di kancah perpolitikan nasional seperti sosoknya Pak Jokowi. Golkar akan sangat terbuka, saya kira itu, untuk menerima sosoknya Pak Jokowi itu, baik pengaruhnya maupun pikiran-pikirannya untuk kepentingan bangsa dan kepentingan Partai Golkar sendiri. Saya kira gitu Bang Ferdi. Kalau Partai Golkar ini Munas atau apa? Munas ya namanya? Forum tertingginya di Munas dia. Munas? Ya. Tapi kemarin kan sudah ada Munaslup ya namanya? Ya. Apa sudah Munas lagi? Belum, jadi kalau mengikuti schedule, aturan mainnya, tahapannya di internal Golkar saat ini belum ada mekanisme untuk mengambil keputusan tertinggi, kecuali ada hal-hal yang luar biasa, maka keadaan yang luar biasa itu pun Partai Golkar sudah
mengantisipasinya dengan apa yang disebut dengan Munaslup. Nah, tapi saya kira sampai hari ini kondisi perpolitikan nasional maupun di internal Partai Golkar masih biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa itu. Ya. Nah, saya pengen, sebelum nanti kembali lagi ke Pak Jokowi, kan kemarin saya dengar secara nasional harusnya sudah ada pemilihan musda daerah-daerah untuk DPD 1 atau DPD 2 gitu. Ya. Kok ini tertunda, ada masalah apa kira-kira? Ya, jadi memang kalau mengikuti anggaran rumah tangganya Partai Golkar, setelah Munas maka akan diselenggarakan musda-musda, baik itu musda tingkat provinsi maupun berikutnya setelah itu musda di kabupaten kota. Kalau di kecamatan? Setelah kabupaten kota, dia turun terus ya? Ya, kecamatan, kemudian setelah kecamatan baru desa atau kelurahan. Nah, dalam perkembangannya sebagaimana kita ikuti bahwa musda-musda di tingkat provinsi ini sudah berjalan ya, seperti di di Yogyakarta, daerah-daerah lain itu sudah mulai melaksanakan. Berjalan ya. Untuk di Lampung sendiri sudah teragendakan. Sudah teragendakan, insya Allah kalau tidak ada halangan bahwa Golkar akan menyelenggarakan musdanya itu pada bulan Juni ini. Insya Allah. Ini udah masuk Juni kan ya? Juni ya. Tanggal berapa? 3 sebentar ya? lagi lah. Sebentar lagi ya. Kalau tidak meleset jadwalnya itu ya, ada ini. Dan saya dengar banyak calon ya. Oke lah, itu kita nggak masuk ke wilayah itu. Kita kembali lagi ke sosok Pak Jokowi ini. Kalau di Golkar kan ada PDLT. Apakah PDLT itu ada di Pak Jokowi ini? Apa harus orang dalam PDLT itu? Enggak juga, PDLT itu berlaku keluar dan ke dalam. Saya kira tidak perlu diragukan lagi bahwa Pak Jokowi sebagai pernah memimpin negara sebagai presiden 2 periode 10 tahun dan juga pengalaman kepemimpinan di birokrasinya, dia pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur DKI dan sebagainya. Saya kira sudah tidak diragukan lagi prestasinya ini, dedikasinya gitu untuk bangsa ini, dan loyalitasnya itu secara umum bisa kita buktikan bahwa loyalitasnya dia kepada bangsa dan negara saya kira tidak perlu diragukan. Nah, jadi artinya PDLT terhadap sosok Pak Jokowi ini sudah terpenuhi, saya kira itu untuk bisa terlibat di dalam kepengurusan aktif Partai Golkar. Tapi saya kira Bang Ferdi, Pak Jokowi ini kan punya banyak kawan politik di partai-partai politik, di banyak partai, di banyak partai. Bukan hanya di Golkar, di partai-partai lain, termasuk di rumah awalnya yaitu di PDIP. Saya kira teman-teman politiknya banyak. Menurut saya justru dia akan menjadi bapak bangsa ketika dia tidak pada posisi ada pada salah satu partai politik. Jadi ada di semuanya lah. Ada di semua, sebagai bapak bangsa dia ada di semua. Walaupun Golkar dengan tangan terbuka dan senang hati sekali kalau misalnya Pak Jokowi menaruhkan pilihannya pada Partai Golkar. Tapi kalau saya berdialog secara imajiner dengan beliau gitu, beliau akan berdiri sebagai bapak bangsa dengan banyak kawan politik di semua partai politik. Gitu. Ini lebih strategis ya bagi beliau sendiri maupun bagi perkembangan politik bangsa ini. Nah, prediksinya kan kemarin saat Pilpres, putranya Gibran Rakabuming Raka kan diusulkan oleh Golkar. Ya, sebelum koalisi besarnya, itu wakilnya ini diusulkan oleh Partai Golkar sendiri atau banyak partai awalnya nih? Ya, ini lagi-lagi membuktikan soal pengalaman dan kecerdikan Partai Golkar dalam kancah perpolitikan nasional. Ketika dialog politik ini menghasilkan sebuah harapan kepada sosok yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi setelah Pak Ganjar itu melalui partai PDIP-nya menolak konstruksi politik untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo kan. Nah, Golkar dan kecerdikannya mengusulkan Gibran sebagai calon wakil presiden, dan itu ternyata juga diterima, didukung oleh partai-partai politik lain gitu. Nah, ini saya kira soal pengalaman kecerdikan Partai Golkar lah dalam
ikut menentukan langkah-langkah perpolitikan nasional itu. Ya kalau dipikir-pikir kan akhirnya pasangan ini Golkar semua sih, karena Prabowo-nya juga Golkar gitu ya. Iya. Jadi strateginya di sini. Dan kembali lagi soal partai terbuka ya. Kan kalau saya lihat kebanyakan partai sekarang adalah partai pemilik ya. Saya nggak perlu sebutkan tuh kenapa dibilang partai pemilik, karena bisa nyopot kapan saja ketua-ketua daerah itu gitu. Kapan saja bisa dicopot, kapan saja bisa diganti, pokoknya rata-rata partai itu dimiliki gitu rata-rata ya. Nah, pola Golkar ini kalau dulu itu apa namanya ya, saat waktu habis reformasi itu yang ada Abu Rizal itu apa namanya, yang para calon itu berdiri menyampaikan visi misi itu apa nama ininya, nama formatnya itu apa ya, di dalam Munas itu apa ya? Ya, kita pernah menyelenggarakan sebuah mekanisme Apa yang untuk namanya itu ya? penjaringan calon presiden itu dengan namanya konvensi ya. Ya, konvensi. Jadi, konvensi Betul, dan konvensi. itu menjadi sebuah rujukan perpolitikan nasional bahwa memang kembali Partai Golkar meneguhkan partainya sebagai partai yang demokratis, bukan kepada bergantung kepada empunya tadi kata Bang Ferdi, atau sebagai pemilik saham mayoritas di partai tersebut. Nah, kalau di Partai Golkar ini kan saham mayoritasnya ya ada di para anggota dan pengurusnya. Nah, konvensi ini masih nggak dijalankan lagi ya? Ya, kita tidak mengembangkan itu lagi, tapi kita lebih memilih model yang lain dengan cara menggelar rapat-rapat pimpinan nasional untuk menjaring aspirasi daripada masyarakat, kader yang ada di bawah untuk disampaikan kepada pengurus melalui forum yang namanya rapat pimpinan nasional itu. Oke, pemirsa, jadi menurut Dr. Wendy, Pak Jokowi ini ada temannya ada di mana-mana. Tapi bukan berarti Partai Golkar tidak terbuka untuk Pak Jokowi. Tapi sebagai bapak bangsa lebih baik ada di sisi di mana-mana di partai politik itu agar bisa sejuk mungkin ya, bisa sejuk mungkin seperti itu. Tapi tadi bukan berarti tidak bisa masuk, tinggal mekanisme saja bisa dilakukan atau tidak. Dan Pak Jokowi pasti lebih lihai lah soal seperti itu ya. Dia berpengalaman lah. Iya, diam lebih ini ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Wendy? Ya, tentu ada hal yang menarik untuk kita cermati dalam rangka perkembangan dan kedewasaan berdemokrasi kita, Bang Ferdi. Memang Partai Golkar harus kita akui sebagai partai yang ikut mewarnai pertumbuhan demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Nah, oleh karena itu bahwa Golkar sebagai partai yang tua, partai besar dan partai yang ikut mewarnai ini, yang punya anak juga kayaknya. Ya, dan punya melahirkan partai-partai baru lain ya. Personnya ya. Ya, personnya. Ini akan tetap saya meyakini bahwa Golkar akan tetap berjaya dengan menjadi panutan daripada perpolitikan nasional. Tentu ini harus dipertahankan oleh kadernya maupun oleh pengurusnya sebagai satu bentuk pertanggungjawaban kepada bangsa ini bahwa Partai Golkar adalah partai yang demokratis, kemudian ikut menentukan perpolitikan bangsa ini. Demokratis terpimpin, ya. Katanya. Nah, ini terakhir nih, saya ada keingat sedikit ini. Kan di saat ini Partai Golkar ini di urutan kedua ya, secara nasional. Iya, di kedua. Dari PDI Perjuangan PDIP. terus Golkar ya. Golkar. Kan luar biasa ini naiknya lagi ya. Dikit-dikit dia naik ya, walaupun dibayang-bayangi oleh Gerindra ya. Dan menurut Bang Wendy, apa sih kiat-kiat kemarin pada saat kan sebelumnya kan Airlangga nih ya, saat sebelum pemilihan itu kan dipimpin oleh Airlangga. Dan apakah kiat-kiat ini justru bisa dilanjutkan lagi di 5 tahun ke depan, atau ada pola strategi yang lain yang akan dimainkan oleh Partai Golkar? Ya, sebagaimana tadi saya katakan Bang Ferdi bahwa Partai Golkar selalu mendinamisasi perkembangan politik baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, kata-kata dinamisasi ini kemudian diterjemahkan oleh para pengurus dan kadernya
untuk terbuka, menjaring aspirasi dan menjawab aspirasi yang berkembang masyarakat yang kemudian ini menjadi sebuah kebutuhan. Nah, oleh karena itu ketika Golkar menempatkan pada posisi yang dianggap publik mewakili aspirasi masyarakat, maka Golkar akan menjadi pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, Golkar juga sebagai partai yang terbuka menempatkan kader-kadernya yang mumpuni di susunan calon anggota legislatifnya, sehingga memang orang-orang yang mengenal masyarakat itu menjadi sebuah pilihan yang tidak ada bandingannya ketika dijajarkan sebagai calon anggota legislatif dibandingkan dengan calon partai-partai lain. Jadi kader Golkar itu bisa berkompetisi lebih baik di tingkat pemilih, dan terbukti kader Partai Golkar mendapat dukungan suara yang lebih signifikan, sehingga dia bisa menempatkan posisi sebagai perolehan kedua di runner up lah, juara kedua. Dan ingat, setiap pemilu Golkar ini selalu pada posisi 1-2 nih. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Golkar nggak ada matinya ya. Iya. Ya, dan strategi walaupun zaman berubah dari Soeharto, nggak ada matinya gitu. Strateginya tetap berjalan, nggak dapat pemilu legislatif, dapat di pilpresnya. Tapi ini dua-duanya dapat nih, walaupun di runner up tapi dua-duanya dapat. Dia ada pilpres dia dapat, pemilu juga dapat. Jadi menurut saya nggak ada matinya Golkar. Demikianlah bincang kita dengan Dr. Wendy Melpa. Semoga bermanfaat untuk keberlangsungan Partai Golkar ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ferdi.